Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan membahas contoh kasus dan menyelesaikan menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja kita ke kasusnya. Percobaan 4 bahan kimia untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Berikut adalah data pertumbuhan tanaman dalam sentimeter setelah 1 bulan. Jadi di sini ada 4 bahan kimia A, B, C, dan D. Bahan kimia A diberikan kepada 4 tanaman dan ini adalah nilai-nilai pertumbuhan tanaman. Sampai dengan bahan kimia D diberikan kepada 5 tanaman. Dan ini adalah nilai-nilai atau data-data pertumbuhan tanamannya. Pertanyaannya adalah, apakah pemberian bahan kimia yang berbeda dapat memberikan perbedaan pada pertumbuhan tanaman? Gunakan taraf signifikansi 5%. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menjawabnya menggunakan ANOVA. Nah, untuk langkah-langkahnya kita lakukan uji normalitas, kemudian uji kesamaan ragam atau varian, kemudian kita buat tabel ANOVA, dan yang terakhir kita melakukan post-hoc test. Baik, untuk uji normalitas akan kita lakukan. Sekarang kita buka SPSS-nya. Yang pertama kita berikan penamaan variabelnya. Untuk faktornya bahan kimia, jadi kita buat bahan kimia, kemudian selanjutnya kita buat pertumbuhan. Selanjutnya untuk desimalnya, karena bahan kimianya adalah faktor, kita berikan 0. Dan untuk pertumbuhan kita sesuaikan datanya desimalnya 1. Selanjutnya untuk labelnya kita tambahkan bahan kimia. Untuk pertumbuhan kita beri label pertumbuhan. Untuk values-nya, karena bahan kimia ini faktor, maka kita isikan values-nya 1 dan labelnya A. Artinya bahan kimia A. Selanjutnya 2 B. Selanjutnya 3 C. Selanjutnya 4 D. Lalu klik OK. Selanjutnya kita lihat ke data. Lalu langkah berikutnya kita copy datanya. Yang pertama adalah pertumbuhan yang diberikan bahan kimia A. Di sini kemudian bahan kimia ini kita masukkan. Lalu kita beri kode 111 karena kita sudah isi values bahwa A adalah 1. Selanjutnya pertumbuhan bahan kimia B. Untuk bahan kimianya kita masukkan, lalu kita beri kode 2, 2, 2, 2, dan 2. Untuk yang C, kita copy lagi. Lalu kita paste, kita berikan kode 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Selanjutnya untuk yang D, kita copy, lalu kita paste, diberikan kode 4, 4, 4, 4, dan 4. Baik, selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian Export, kemudian Dependent. Di sini kita masukkan pertumbuhan. Faktor listnya kita masukkan bahan kimia. Kita pilih float untuk
float. Untuk stem and list tidak usah centang. Box floatnya kita klik non. Normality plot centang, lalu continue, lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya, test of normality. Lalu kita copy ke Word. Lalu kita copy ke bagian uji normalitas. Jika nilai sig lebih dari taraf signifikasi, artinya data sudah normal. Maka dapat kita simpulkan, karena seluruh data di setiap kelompok memiliki nilai sig lebih dari 0,05, maka seluruh data di setiap kelompok sudah berdistribusi normal. Maka dapat kita simpulkan, karena seluruh data di setiap kelompok memiliki nilai sig lebih dari 0,0, maka seluruh data di tiap kelompok sudah berdistribusi normal. Sekarang kita lanjutkan ke uji kesamaan ragam, kemudian membuat tabel ANOVA dan post-hoc test. Ini kita lakukan secara bersama dengan menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Confirm Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA, kemudian untuk Dependent List ya kita pilih pertumbuhan, kemudian faktornya kita pilih bahan kimia. Lalu klik post-hoc, ya kita pilih uji 2K, kita continue, lalu option, kita pilih homogen, lalu klik OK. Nah, ini adalah output untuk uji kesamaan varians ANOVA, post-hoc. Lalu kita copy ke Word. Nah, di sini sudah kita masukkan ke uji kesamaan varians, tabel ANOVA, dan post-hoc. Nah, sekarang kita bahas ke uji kesamaan varians. Aturannya adalah jika sig lebih dari taraf signifikansi, artinya varians atau ragam antar kelompok data sama. Nah, kita lihat nilai signifikansi itu seluruhnya sudah lebih dari signifikansi, yaitu 5%. Maka dapat kita simpulkan, karena nilai sig lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok data sudah sama. Dan demikian, untuk persyaratan dari uji normalitas dan persyaratan dari uji kesamaan ragam sudah terpenuhi. Sehingga kita bisa melakukan analisis di tabel ANOVA. Aturan di tabel ANOVA analisisnya adalah jika sig kurang dari taraf signifikansi, artinya treatment atau perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap objek yang diteliti. Nah, dapat kita lihat signifikansinya di sini adalah 0. Nah, 0 itu kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah karena nilai sig kurang dari 0,05, maka pemberian bahan kimia yang berbeda, pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan tanaman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan post-hoc test. Untuk post-hoc test sendiri, sama jika nilai sig kurang dari taraf signifikansi, artinya
Pasangan treatment atau perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda pada objek yang teliti. Sehingga kita lihat di sini pada kolom signya mana saja yang memiliki nilai kurang dari taraf signifikansi atau signifikansi yang 5% kurang dari 0,05. Kita lihat A dengan B. Ini lebih dari 0,05, berarti bukan sekarang. A dengan C kurang dari 0,5. Kemudian yang kurang dari 0,5 A dengan D. Kemudian B dengan C. B dengan D. Kemudian C dengan A. Tadi sudah sama dengan A dengan C. Kemudian C dengan B sama dengan B dengan C. Kemudian D dengan A sama dengan A dengan D. Dan D dengan B sama dengan B dengan D. Sehingga di sini ada 4 pasang bahan kimia yang memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan tanaman. Dapat disimpulkan, jadi ada 4 pasang bahan kimia yang memberikan pengaruh berbeda pada pertumbuhan tanaman, yaitu pasangan A dengan C, pasangan A dengan D, pasangan B dengan C, pasangan B dengan D. Itulah cara melakukan dan mengelola ANOPA dengan SPSS.